Ada yang datang, ayahnya Nija mana? Ya saya sendiri. Nah, Pak, kesini sebentar. Terus dokter itu membawa saya ke ruangan khusus. Terus dia ngomong gini ke saya, Pak, maaf ya, kita tidak nuduh. Tapi Bapak tahu kan kita dari medis. Ini bukan luka yang diakibatkan oleh sakit panas. Tapi ini ada indikasi sudah terjadi penganiayaan. Omar, bisa cerita gak kaitan kronologis kejadian dugaan kekerasan yang dialami almarhum anak kakang ini seperti apa kan? Jadi gini Kang ya, sebelum keberangkatan saya ke Sukabumi, itu anak saya dalam kondisi baik-baik saja. Maksud baik-baik di sini, kulitnya tidak pada melepuh. Ditinggal sama saya ke Sukabumi dalam waktu selama 28 jam. Jam 11 malam istri saya nelpon, ya pulang. Katanya si Raja sakit panas. Saking panasnya kalau naruh telur pun di badannya bisa matang gitu. Saya berkemas, langsung saya pulang. Pas saya sampai ke sini itu pas sahur pertama. Nah, yang pertama saya lihat ada luka di kelopak mata di sini. Nah, saya tanya anak saya nggak mau jawab, diam saja. Pas saya lihat tangannya ada luka di sini. Setelah itu saya buka selimutnya. Di situ saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa, nista ya. Badan daripada anak saya dari pinggang, paha, betis itu semua pada melupas seperti habis kena siraman air panas, seperti gitu. Nah, setelah itu 2 kali saya bopong ke kamar mandi. Yang pertama saya cebokin, dia masih sadar, masih malu, nggak mau. Yang kedua kali ke air, saya yang cebokin. Nah udah gitu saya tanya, tetap dia nggak mau jawab. Tapi anehnya dia kesana ngomong. Kalau ngomongnya gini, sambil megang pipi saya, ayah, Dede minta maaf 2 kali. Nah terus saya kasih uang 50.000. Uang itu dia taruh di keningnya di sini. Alhamdulillah kata dia, buat bekal nanti di pondok. Bisa ngomong, tapi saya tanya, ini kenapa dia nggak jawab. Nah setelah itu saya peluk, saya nangis gitu. Dan akhirnya karena mungkin saya capek, saya istirahat. Niatnya saya mau pagi-pagi ke rumah sakit niatnya. Karena mungkin kecapean, akhirnya saya bangunnya 7:30. Saya ke air, nggak mandi, cuman cuci muka. Habis itu saya ke rumah sakit. Pas masuk ruang IGD, datang 2 orang dokter. Yang satu bawa buku sama pulpen, yang satu tidak. Terus sama dokter itu dilihat, dicatat. Saya yang nunjukin mana aja lukanya. Dokter itu di depan saya menegaskan sambil melihat ke istri saya. Kita ini medis ya, kita tahu ini bukan diakibatkan dari sakit panas, tapi ini sudah terjadi penganiayaan. Dokternya itu ngomong langsung di hadapan istri saya, di hadapan saya dan di hadapan istri saya. Nah setelah itu dokter yang 2 itu pergi. Datang lagi 1 dokter yang laki-laki, sama itu juga meriksa kondisi anak saya. Habis meriksa, dokter itu nggak banyak ngomong, dia pergi. Tidak lama kemudian dia manggil saya. Ada yang datang, ayahnya Nija mana? Ya saya sendiri. Nah, Pak, kesini sebentar. Terus dokter itu membawa saya ke ruangan khusus. Dia berhadapan dengan saya. Terus dia ngomong gini ke saya, Pak, maaf ya, kita tidak nuduh. Tapi Bapak tahu kan kita dari medis. Kita tahu Pak, ini bukan luka yang diakibatkan oleh sakit panas. Tapi ini ada indikasi sudah terjadi penganiayaan. Nah setelah itu sebenarnya saya gondoknya udah bener-bener gondok, mau melakukan hal yang aneh-aneh, tapi saya kan melihat kondisi banyak orang dan saya selalu istighfar dalam hati.
Tidak lama kemudian saya menginformasikan ke pondok. Saya video, saya kirim ke pondok, ke guru ngajinya. Ustadz, tolong doakan Nijam tidak masuk dulu sekarang karena Nijam lagi sakit. Dan video itu saya kirimkan ke guru ngajinya. Sama guru ngajinya dilewatkanlah ke ayah angkat saya, ke Bapak Haji Isep. Yang dimana Bapak Haji Isep itu kakek angkat daripada Nijam. Kebetulan dia juga sebagai pembina di pondok pesantren itu dan sebagai donatur. Nah, dilewatkan sama guru ngajinya ke ayah angkat saya. Tidak lama kemudian Bapak Haji Isep ini datang sama istrinya, sama Neng Eva. Ayah angkat saya langsung menghampiri anak saya dan langsung ngambil HP untuk membuka video. Sambil di video, anak saya ditanya, siapa yang sudah melakukan ini? Ini kenapa? Dan anak saya menjawab, dipaksa minum air panas sama mama. Nah, di situ baru meledaklah emosi saya. Saya mau hantam kamu gitu. Tapi kebetulan di samping saya ada anggota kepolisian Polsek Jampang Kulon dan Bapak Haji Isep, ayah angkat saya, melerai hal itu. Di situ sudah pikiran saya sudah nggak karuan ya. Nah, di situ saya udah nggak, pikiran saya sudah mulai kabur. Nggak lama kemudian Bapak angkat saya pamit mau salat duhur dulu. Bapak saya pergi sama istrinya mau salat duhur. Anak saya dirujuk untuk masuk ke ruang ICU. Nah, dari ruang ICU pun itu tidak lama, sekitar 2 jam lebihan. Nah, terakhir dokter panggil ke saya dengan wajah gembira, dengan wajah ceria. Pas dokter itu datang manggil saya, dalam pikiran saya mungkin ini ada kabar baik, anak saya mungkin udah membaik gitu. Ternyata pas saya masuk ke ruangan ICU, saya sudah tahu bahwa anak saya sudah lewat, sudah innalillahi. Nah, dari situ saya udah dalam arti ini harus dilakukan otopsi. Dalam hati saya harus otopsi. Padahal saya tahu otopsi itu seperti apa. Jujur ada penolakan dari berbagai pihak untuk melakukan otopsi, tapi saya bapaknya, saya yang punya hak atas anak itu. Dan akhirnya saya minta kepada ayah angkat saya, ya, saya mau anak saya diotopsi. Jadi anak tersebut tidak jadi dimandikan karena mau dibawa ke Sukabumi, ke Rumah Sakit Bayangkara. Saya langsung ke Sukabumi, ke Rumah Sakit Bayangkara bersama tim dari sini, maksudnya bersama pihak kepolisian. Sesampainya di Sukabumi terus dilakukan otopsi. Saya menunggu sekitar 3 jam lebih, hampir 4 jam. Pas sudah selesai otopsi, anak saya keluar dibungkus. Dari situ saya nggak tahan, terasa rapat bumi ini ya. Anak saya pulang duluan karena saya nunggu hasil pengumuman apa yang sebenarnya sudah terjadi sama anak saya. Anak saya pulang duluan, saya nggak bareng sama anak saya, jadi saya nunggu hasil otopsi yang diumumkan seperti apa gitu. Nah, dari sini nelpon, ini mayat sudah sampai katanya. Apa mau nunggu bapaknya, apa mau disemayamkan? Kata saya udah semayamkan saja. Saya penasaran masih nunggu ini hasil otopsi. Setelah itu bapak polisi itu datang, wartawan banyak di situ. Bapak polisi itu datang dan dia pun menegaskan kalau luka tersebut adalah luka bakar. Seperti itu. Wah,